Gila ya, kemarin baru saja market pumping sampai 48.000 harga Bitcoin-nya, sekarang terjadi dump lagi sampai ke 42.000. Ini benar-benar di luar prediksi, sebenarnya nggak juga sih. Kita sudah berhasil memprediksi itu, teman-teman. Dan untuk video kali ini, saya akan berbagi untuk Anda tentang prediksi market yang akan terjadi di tahun 2024 ini, 2025, sampai dengan 2026. Penasaran akan seperti apa dan pengen punya panduannya? Tenang saja, kita akan kasih ke teman-teman semuanya melalui video ini. Yang akan saya bagi dalam video kali ini adalah untuk teman-teman, yaitu prediction yang akan diberikan oleh aplikasi BTC, dan ini sudah dirancang sampai dengan tahun 2026, di mana memang selalu ada pola yang terjadi, dan nanti dari penjelasan prediction ini, teman-teman akan dapat gambaran kira-kira market akan seperti apa sampai tahun 2026. Dan ini bisa menjadi acuan ya, tapi tidak sesuatu yang menjanjikan sekali lagi ya. Dan ini hanya prediksi, hanya saja diambil dari histori yang sudah terjadi selama beberapa tahun yang lalu. Dan dari sini kita mendapatkan sebuah pola, dan pola ini yang akan kita bagikan untuk teman-teman yang menonton video kali ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat aja di layar. Mungkin teman-teman sudah lihat, ini adalah 2024 dan 2025 saatnya profit ya. Ini judul besarnya ya. Dan ini adalah history dan juga prediction yang sudah dibuat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2026. Nah, kalau teman-teman lihat di layarnya Anda, ya kita fokus dulu pada history ya. Mungkin tulisannya kecil sekali, tapi tapi saya akan sebutin aja ya. Dari tahun 2015, kita selalu ambil pola 4 tahun ya, teman-teman ya. Pola 4 tahun, dan dalam 1 tahun kita bagi menjadi 4 kuartal ya, artinya 1 kuartal itu triwulan ya, per 3 bulan ya. Nah, kita lihat dulu dari histori yang terjadi tahun 2015, di mana market itu di kuartal pertama, yaitu Januari, Februari, Maret, itu mengalami bearish. Ya, ini histori yang sudah terjadi, artinya memang ini data yang sebenarnya yang sudah terjadi. Saya punya data yang mungkin lebih spesifik, yang menunjukkan langsung berapa persen penurunan dan berapa persen kenaikan. Tapi di sini tidak disebutin tentang persentase, ya, lebih disebutin ke bearish dan bullish ya. Jadi untuk kuartal pertama di tahun 2015 itu terjadi market bearish ya. Lalu kemudian di kuartal kedua terjadi market bullish, yang kuartal ketiga terjadi market bearish, dan kuartal keempat itu terjadi market bullish lagi. Dan jika ditotalin dalam 1 tahun itu, ternyata endingnya adalah bullish ya. Makanya di 2015 itu terjadi bullish ya. Dan ini history, artinya ini sudah terjadi sehingga ini data valid ya. Lalu kemudian di 2016 itu juga sama, itu kuartal pertama bearish, kuartal kedua terjadi bullish, kuartal ketiga terjadi bearish lagi, dan kuartal keempat terjadi bullish lagi, dan endingnya adalah bullish ya. Lalu yang 2017 dari kuartal pertama sampai kuartal keempat ini semuanya bullish, dan endingnya secara tahunan itu adalah bullish ya. Lalu di 2018 kita lihat ada 3 kali terjadi bearish ya, dan di kuartal yang ketiga lah terjadi bullish ya, tapi endingnya dari 1 tahun itu terjadi secara total itu adalah bearish ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, dari pola yang terjadi di tahun 2015, 16, 17, 18, itu ada 3 tahun yang secara berturut-turut itu menunjukkan tiap tahunnya itu bullish ya. Lalu yang tahun terakhirnya yaitu 2018, itu tahunnya tahun bearish. Jadi ada 3 kali bullish dan 1 kali bearish. Ya, 3 kali bullishnya itu berturut-turut teman-teman ya. Jadi bullish, 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 baru kemudian bearish ya. Nah, ternyata pola ini berlanjut ke 2019, 2020, 2021, dan 2022 ya. Dan ini memang sudah terjadi. Sekali lagi ini adalah history ya. Nah, di 2019 itu kuartal pertama dan kuartal kedua terjadi bullish, kuartal ketiga dan keempat terjadi bearish ya. Sehingga secara persentase, tapi di sini tidak disebutin sekali lagi ya. Secara persentase itu tuh nilai akhirnya adalah plus, artinya dia bullish ya. Lalu di tahun 2020, kuartal pertama itu terjadi bearish, dan di kuartal kedua sampai keempat itu terjadi bullish, sehingga nilai akhirnya tetap adalah bullish ya. Lalu kemudian di 2021 itu ada 1 kali bearish saja di kuartal kedua, sisanya kuartal pertama, ketiga, keempat semuanya bullish, dan endingnya adalah bullish. Dan di tahun 2022 itu semuanya bearish ya. Kita tahu 2022 kemarin itu market dump parah ya, terjadi back swap dan sebagainya ya, sehingga endingnya adalah bearish parah, dan Bitcoin bahkan mencapai level kalau saya nggak salah 15.000 sekian ya. Nah,
Kalau teman-teman lihat ya, ini terjadi lagi pola yang sama, di mana 2019, 2020, 2021 itu bullish 3 tahun berturut-turut. Lalu kemudian terjadi lagi satu kali tahun terakhirnya itu yaitu bearish. Jadi per 4 tahun, tahun keempatnya itu selalu saja terjadi bearish secara total tahunannya. Ya. Nah, apa yang terjadi untuk di market di tahun 2023 dan kita udah lalui tahun 2023. Kalau Anda nonton video ini, kita sekarang ada di 2024 bulan Januari ya. Jadi ke 2023 yang lalu ya itu terjadi bullish, bearish, kemudian bullish lagi sehingga nilai endingnya menjadi bullish ya. Dan kita tahu sepanjang 2023 itu Bitcoin itu mengalami kenaikan dari level 15.000 sampai terjadi sampai 40 sekian ribu ya. Artinya kenaikannya itu luar biasa, hampir mau 300% ya, 200% sekian ya. Nah, di 2024 kuartal pertama itu diprediksi ya akan terjadi bearish ya. Dari mana bearish ini bisa diprediksi? Karena dilihat dari histori yang sudah terjadi 2 kali 4 tahunannya ya. Kita lihat kita mundur ke 4 tahun ya. 2024 kita mundur ke 4 tahun yaitu 2020, di mana 2020 itu kuartal pertama juga sama-sama bearish. Ya, kemudian kita mundur lagi 4 tahun yaitu 2016 itu juga sama-sama bearish. Sehingga prediksi untuk market bulan Januari, Februari sampai dengan Maret di tahun 2024 ini market akan terjadi market bearish secara overall. Makanya tidak heran kemarin Bitcoin sampai jatuh ke level 42.000. Ya, terjadi market yang benar-benar down lah kata orang ya. Dan ini memang udah siklus yang sudah terjadi dan siklus ini berulang teman-teman ya, berulang ya, tapi memang tidak secara pasti ya. Sekali lagi ini lebih ke prediksi, dan prediksi ini berdasarkan histori yang sudah terjadi ini ya. Dan 2024 di kuartal pertama itu diperkirakan akan terjadi bearish ya. Jadi kalau teman-teman trading, investasi di kuartal pertama ini ya sudah tahulah dari video ini, maka ini akan terjadi bearish secara overall ya, 3 bulan itu ya. Lalu kemudian di kuartal kedua itu akan terjadi market bullish kebetulan di tahun 2024 ini kan akan terjadi halving Bitcoin, diperkirakan itu bulan 4 atau bulan 5. Artinya dia masuk ke kuartal kedua. Nah, setelah halving, perkiraannya itu market akan kembali bullish ya, akan kembali mengalami kenaikan ya untuk kuartal keduanya. Tapi di kuartal ketiganya juga diperkirakan akan terjadi bearish lagi ya. Dia menunggu momentum ya untuk akhir tahun. Biasanya akhir tahun itu selalu bullish teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di di 4 tahun yang 2 kali ya, 2 kalinya itu semuanya di bagian endingnya di akhir tahun tuh rata-rata ya itu mengalami kenaikan ya, rata-rata, kecuali tahun 2022 2018 ya, itu kan tahun keempat dari siklus 4 tahun itu yang dia itu selalu bearish tahun keempatnya ya. Tapi kalau yang tahun pertama, kedua, ketiga yang berderet-deret dia selalu bullish, itu endingnya rata-rata tuh selalu bullish ya. Jadi di tahun 2024 diperkirakan secara total tahun 2024 ini market akan terjadi market bullish. Artinya kalau teman-teman trading ini profitnya bagus ya, karena dia akan terjadi naik turun ya. Jadi ini profitnya akan sangat bagus. Tapi yang kami sarankan dari trading ini lebih baik trading yang spot market ya. Dan aplikasi BTC per video ini bikin itu sudah mau rilis ya, sebentar rilis, dan teman-teman bisa pakai aplikasi itu untuk trading di spot market ya. Dan aplikasi ini diberikan secara gratis oleh komunitas teman-teman ya. Oke. Nah, dia di 2024 ini adalah market yang sangat cocok untuk teman-teman pakai buat trading karena dia kan naik turun ya. Jadi kalau dia turun, dia akan terus melakukan pembelian ya sampai dengan beberapa kali layer yang sudah ditentukan oleh teman-teman semuanya. Lalu ketika naik, dia akan terjadi penjualan. Jadi enak banget di tahun 2024 ini untuk melakukan trading ya. Kalau untuk investasi boleh ya, tapi teman-teman harus investasi pada saat market itu bearish-nya. Dan di sini sudah ada patokannya di kuartal pertama dan kuartal ketiga itu cocok untuk melakukan pembelian. Ya, tapi kuartal kedua dan keempat itu tidak cocok untuk melakukan pembelian. Ya, justru itu masa-masa panennya. Ya, tapi kalau teman-teman DCA yang memang sudah sesuai dengan waktu yang sudah teman-teman setup dan sebagainya, ya go ahead ya. Lalu kemudian kita bahas ke 2025
prediksi market 2025 bagaimana. Dan ini sangat bagus sekali berdasarkan histori yang 2025 per 4 tahunnya itu 2021, kemudian 2017 ya. Kita lihat dulu ke yang 2021 dari 4 kuartal itu, yang merah itu cuma 1 kuartal kuartal di yang kedua ya. Kuartal kedua yang mengalami bearish, sisanya kuartal pertama, ketiga, keempat semuanya bullish ya. Lalu kita mundur lagi ke tahun 2017. Nah, di 2017 semua kuartalnya itu semuanya bullish ya. Jadi diperkirakan di tahun 2025 sepanjang tahun ya itu akan mengalami bullish season ya. Tapi bukan berarti akan terus menanjak naik, enggak, dia pasti ada turunan, cuman secara total ya ditotalin per triwulannya atau per tahunnya semuanya menunjukkan nilai plus ya, artinya memang market bullish, market mengalami kenaikan. Nah, jadi di tahun 2025 ini adalah tahun panen untuk teman-teman menghasilkan profit mungkin besar sekali, hasil yang dari investasi juga besar sekali. Nah, jadi 2024 itu market yang sangat cocok banget untuk teman-teman melakukan trading. 2025 ini juga cocok untuk trading plus investasi. Ya, jadi kalau teman trading di 2025 itu udah pasti akan selalu profit tiap bulan. Karena apa? Karena market prediction-nya itu akan selalu mengalami bullish ya. Kalaupun dia mengulangi histori yang terjadi di tahun 2001, artinya hanya 1 kuartal yang akan mengalami bearish. Dan itu adalah momentum, kalau dia trading ya, momentum untuk melakukan pembelian lagi ya. Sehingga ketika nanti dia menjelang akhir tahun dan sebagainya, ini market kan terus naik dan sebagainya. Jadi teman-teman akan terus mendapatkan profit dari sini ya. Itu sangat oke banget untuk teman-teman yang melakukan trading maupun investasi ya. Lalu di 2026, nah ini kemungkinan besar akan terjadi lagi market bearish sepanjang tahun ya. Kita lihat histori dari 2018, 2022, kemudian 2026 ya. Kita mundur ya dari 2026 mundur ke 4 tahun berarti 2022, dan teman-teman lihat endingnya adalah bearish ya. Kemudian di 2018 endingnya secara tahunan juga bearish ya, dan ini siklus yang berulang teman-teman ya. Coba kita lihat ya, dari 2015, 16, 17 itu kan bullish, kemudian bearish ya. Lalu 2019, 2020, 2021 itu bullish, lalu 2022 bearish ya. Lalu 4 tahun yang kita prediksi ke depan, 2023 udah ketahuan bullish ya. 2024 diperkirakan juga akan bullish, dan kebetulan momentum halving yang akan membuat banyak orang melakukan pembelian aset kripto ya, karena FOMO biasanya ya, karena halving season ya teman-teman ya. Lalu di 2025 itu juga diperkirakan akan terjadi bullish karena beberapa analisa dari luar, mungkin juga dari lokal dan sebagainya, itu sudah memperkirakan harga Bitcoin sendiri itu akan mencapai nilai tertingginya. Ada yang bilang di atas 100.000, ada yang bilang 200, bahkan ekstrim sampai dengan 500.000 dolar per satu koin ya. Jadi ini akan terjadi di tahun 2025, dan setelah itu akan terjadi dump lagi di 2026. Perkiraannya adalah seperti itu, ya, prediksinya adalah seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nanya ke kita semua ya, kira-kira market yang paling cocok, tahun yang paling cocok untuk melakukan trading maupun investasi, ya jelas tahun 2024 ini dan juga tahun 2025. Ini 2 tahun ini adalah tahun yang sangat oke banget dan potensinya sangat besar sekali untuk teman-teman menghasilkan profit dari trading dan investasi di aset kripto ya, terutama trading ya. Investasi itu akan lebih bagus lagi kalau teman-teman melakukan dengan nilai yang sangat-sangat besar, sehingga waktu yang terbuang dengan hasil yang akan didapatkan oleh teman-teman semuanya itu jadi seimbang ya. Jangan nilainya kecil, waktunya kebuang banyak, akhirnya ya memang dapat duit sih, tapi nggak terlalu seberapa ya. Kalau bisa manfaatkan momentum, dan kita udah lihat dari prediction ini, manfaatkan momentum 2024 2025 untuk meningkatkan ekonomi yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Karena 2 tahun ini kalau kita lihat terjadi pengulangannya lagi, itu baru akan terjadi di 2028 dan 2029. Ya, artinya kalau teman-teman mau terjadi pengulangan lagi, ya berarti harus menunggu 3-4 tahun kemudian. Ya. Nah, untuk yang teman-teman trading, manfaatkan juga dengan sangat baik
ya di tahun 2024 dan 2025 ini supaya menghasilkan profit yang sangat oke, dan ya usahakan untuk bisa menaikkan level ekonominya Anda, ya. Nah, mungkin itu aja yang akan kita share, yang saya bisa share ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan profit untuk trading di tahun 2024 dan 2025 karena sudah dapat panduan prediction ya. 2 tahun ini secara total tahunannya itu akan mengalami bullish season ya. Dan kalau teman-teman trading menggunakan aplikasi BTC, teman-teman juga akan mendapatkan cashback up to 100% dan kompensasi kredit 100% jika trading Anda mengalami floating. Ya, jadi yang belum pakai aplikasi BTC nanti untuk trading, silakan pakai aplikasi BTC untuk trading dan manfaatkan aplikasinya dengan sebaik-baiknya karena memang tidak ada sewanya, tidak ada dijual. Jadi totally free untuk teman-teman komunitas yang belum ikut komunitas, ayo bergabung dengan komunitas karena ada chance atau kesempatan buat teman-teman untuk membesarkan permodalan via jaringan. Ya, jadi itu aja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi panduan untuk teman-teman untuk mendapatkan prediksi di kuartal pertama, kedua, ketiga, keempat tahun 2024, 2025, dan 2026. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.